Kita cek yuk apa kata pembuli-pembuli Dajjal ini ya. Nih si Eric Gonata, dokter koas RS Ngora. Mati nggak? Bayangin coba, seorang dokter yang harusnya bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Ketika lihat ada orang yang loncat bunuh diri, reaksinya seperti ini. Layak nggak dia jadi dokter, gue tanya. Malah nanya, mati nggak? Udah dianggap kayak binatang, kayak begitu ya. Binatang aja kalau ada yang mati, kita masih punya hati ya. Bisa, bisa kasihan gitu ya. Nah, seorang dokter, Kalista Amore, dokter koas juga nih ya. Nggak berasa lantai 2 mah. Emang udah gesrek semua otaknya ya. Dokter juga ya. Tuh. Lalu, Victoria ya. Nanggung banget, bundir kok dari lantai 2 ya. Sama nih ya. Emang psikopat ya. Semuanya ini. Terus James Halims. Oh alah mati ya. Bagus lah. Bayangin coba ya. Bayangin cewek-cewek dari Sabang sampai Merauke. Kalau lu punya laki yang hatinya kayak begini ya. Nggak ngerti lagi gue. Gimana dia memperlakukan lu. Nah, Gung Nanda. Ya. FSIP. Ya. Mentalnya nggak kuat kalau dari lantai 4. Ya udahlah, ini bukan biasa ya. Ya, nggak sebrengsek ini orang lah ya. Nah, mukanya juga biasa soalnya. Nah, yang ini nih. Muka udah kayak begini, ngatain. Ya, nahan tawa gue anjir. Kayak KKI lagi pose macan. Muka lu kayak apa? Tuh, lu lihat muka lu kayak apa, cuk? Bangke lu. Viral banget di Denpasar, universitas nomor 1 negeri ternama yang ada di Denpasar. Mahasiswanya mengakhiri hidupnya sendiri di kampus, loncat dari lantai 2. Dan kalian tahu penyebabnya adalah bullying. Setelah berita ini viral, maka reaksi yang didapatkan justru mahasiswa-mahasiswa yang lain lintas fakultas itu membuli almarhum. Ini jelas-jelas konfirmasi bahwa memang kuat sekali bullying di kampus itu. Mahasiswa-mahasiswanya banyak adalah bully, pelaku bullying. Terkonfirmasi semasa hidup dia dibully, ketika dia sudah mati pun dia tetap dibully. Salah satunya contohnya apa? Kok dari lantai 2? Kenapa nggak dari lantai 4? Emang mentalnya nggak sekuat itu untuk loncat dari lantai 4? Sakit. Yang kedua, udah tahu badan kayak gorgon, bikin beban aja buat angkat dia. 3. Itu mukanya mirip KKI. Coba deh disamping-sampingin, lucu kali ya. Ketawa-ketawa. Dan kalian tahu, sekarang mahasiswa-mahasiswa yang melakukan bullying setelah almarhum ini meninggal, itu satu persatu bikin klarifikasi sambil nangis-nangis, mukanya dimurung-murungin. Kenapa? Sudah terdesak. Inilah kalau kita menormalisasi bullying. Ini yang terjadi. Kampus atau sekolah seharusnya menjadi safest place buat anak-anak yang datang untuk belajar. Tapi justru di situ banyak sekali tindakan pembulian. Tidak boleh ada normalisasi bullying dimanapun di tanah Indonesia ini. Usut tuntas pelaku yang membuli korban semasa hidupnya, bahkan ketika korban sudah kehilangan nyawanya. Banci, gue sekali lagi bilang banci, pengecut. Kalau misalnya yang tadi itu bener-bener yang ngebully, sumpah, itu kayak banci, pengecut, kayak rendah banget IQ lu, terus dan yang dia nggak jauh-jauh dari banci sama pengecut. Kayak lu tuh biar apa sih kayak ngebully-bully orang kayak gitu, bro? Nggak buat dia doang deh. Sekali lagi gue bilang kalau misalnya orang-orang itu yang ngebully, gue bilang lu banci dan pengecut. Nah, ini pesan gue sampein buat seluruh pembuli nih. Kayak bro, lu tuh biar apa sih bully-bully kayak gitu? Nggak ada hebatnya anjir, serius nggak ada hebatnya. Gue tuh kesel banget deh, gue tuh pengen banget ketemu sama orang yang ngebully-bully, terus kayak ayo kita tanding diri aja deh. Mau lo 2 lawan 1 lawan gue bisa. Gue tuh pengen banget rasanya tuh kayak anjir, kesel banget gue. Pengen banget nunjukin orang pembuli, karena muka-muka kayak lu tuh pantas banget buat ditonjokin di atas ring, tau gak sih? Kayak banci lo, sekali lagi gue bilang banci. Lu ngomongin orang tuh biar apa, bro? Hah? Biar keren? Gak ada anjir, gak keren-keren. Gak ada keren-kerennya, bro. Gak ada keren-kerennya. Malah lemah, rendah anjir, rendah banget. Ya, pokoknya buat lo yang pembuli, buat lo yang gak suka video gue nih, langsung aja kita jadwalin boxing mau 2 lawan 1. Oke, ayo 2 lawan 1. Tapi setidaknya berat badan masih sama ya. Gue di 94 kg ya. Oke? Misalnya mau 2 lawan 1 sama gue gak apa-apa. Yang penting gue bisa bebas nunjukin pembuli-pembuli. Gak jelas anjir bully-bully tuh. Sekali lagi gue bilang bencong, banci, rendah. Buat yang cowok, potong aja lah. Biar apa sih? Itunya potong aja udah, gak guna coy. Gak guna. Betul. Sekali lagi gue bilang kalau misalnya tadi itu pembulinya banci,
Banci, gue bilang banci. Nanggung banget ya bunuh diri dari lantai 2, sumpah. Kok ada manusia berakal, mahasiswa lancar banget ngetik ini. Gak punya hati. Sakit banget bacanya, namanya Timothy Anugrah Saputra. Anak yang baik, kritis, berprestasi, peduli akan negara. Mahasiswa semester 7 Universitas Udayana ditemukan terjatuh dari lantai 2 gedung FISIP kampus Denpasar. Sebelumnya, ia dilaporkan mengalami tekanan berat dan beredar tangkapan layar percakapan grup chat mahasiswa yang meledek dirinya. Bahkan setelah ia tiada, kasus ini memanggil kita semua untuk bertanya, apakah lingkungan kampus kita benar-benar aman? Apakah ruang belajar ini juga ruang menyembuhkan? Menurut laporan, 6 mahasiswa telah dijatuhi sanksi administratif atas tindakan ejekan mereka. Tidak sepadan dan harus diusut tuntas. Tapi satu hal tampak jelas, bullying digital dan ejekan tak berempati itu bukan hanya sekejap. Mereka bagian dari pola sosial yang lebih besar. Menurut Jonathan Haidt, pondasi moral kita semakin terkikis oleh budaya digital, di mana empati kalah cepat dibanding komentar tertawa. Timothy bukan hanya nama, dia adalah, jika kita berani mengakuinya, cerminan dari kondisi generasi kita. Terpapar nilai digital yang menertawakan, bukan menguatkan. Kita tidak sadar, paparan ini mengubah otak kita, empati jadi tumpul, hati jadi dingin, dan manusia perlahan kehilangan rasa kemanusiaannya. Gimana menurut kalian? Turut berduka cita. Sumpah gue geram banget ngeliat berita ini. Bisa-bisanya orang udah lompat dari lantai 2 tapi masih dibully sama teman-temannya. Ini lagi rame banget guys. Jadi dia ini namanya Timothy Anugrah. Dia salah satu mahasiswa dari universitas yang ada di Bali. Yang bikin geger, dia ini lompat dari lantai 2 dan meninggal dunia guys. Tapi lo mau tahu di sini apa yang buat kesel? Setelah dia meninggal dunia, banyak teman-temannya malah yang ngebully. Di chat grup mereka tuh ada yang bilang nanggung banget cuma dari lantai 2, kenapa nggak dari lantai 4? Bahkan ada foto dia yang lagi jatuh, itu disama-samain sama foto KKI. Sumpah gue gak habis pikir banget nih. Orang yang udah meninggal pun masih dibully, apalagi pas masa dia hidup. Sekarang para pelaku bullying itu lagi sibuk klarifikasi guys. Tapi para netizen masih belum puas kalau cuma sekedar klarifikasi video. Menurut lu gimana cocoknya? Coba tulis di komentar.